Saudara sekalian, saya ditakdirkan. Saya ditakdirkan untuk menjadi presiden kepada 4 organisasi dakwah. Mulai dari PMIUM, Presiden PMIUM, Presiden PKPIM, Presiden ABIM, dan Presiden Wadah. Saya sebut bukan dengan rasa bangga. Saya sebut ini takdir. Saya tidak tahu ini baik atau tidak. Tapi saya selalu bersangka baik kepada takdir. Meskipun demikian ya, saya sebenarnya sangat tidak suka kalau kami ini diundang atas nama presiden-presiden. Kalau atas nama orang tua-tua yang punya pengalaman, itu saya setuju. Tapi kalau atas nama mantan-mantan presiden, sejarah kita bukan sejarah presiden. Sejarah kita adalah sejarah kebangkitan generasi, sejarah kebangkitan umat. Dan kita harus berani mempelopori kebangkitan atau kemunculan sejarah dari bawah. History from below, dengan mengangkat orang-orang yang tidak dari golongan feudal. Tapi kalau sudah diminta untuk berbicara tentang pengalaman, ya saya sanggupi saja. Sebab itulah kekayaan saya. Orang tua, dia kaya dengan pengalaman, miskin dengan cita-cita dan impian. Orang muda kaya dengan impian dan cita-cita, tapi sangat miskin dengan pengalaman. Jadi saya hari ini diminta berbicara tentang kekayaan saya. Kekayaan saya ialah kekayaan pengalaman. Walaupun saya miskin dari segi cita-cita dan impian. Masa sudah 73 tahun masih mimpi-mimpi lagi. Masih punya cita-cita mau jadi apa. Cukup apa yang ada. Hadirin sekalian, selama bergiat dalam wadah-wadah dakwah ini, saya merasa menikmati setiap apa yang saya lakukan, khidmat yang saya sumbangkan kepada Habib. Saya menikmatinya. Walaupun kenikmatan itu kadang-kadang datang lambat. Ketika menjalaninya merasa sakit. Tapi lepas itu kita rasakan ya ada kelucuannya, ada kenikmatannya dalam pengalaman seperti itu. Pengalaman dalam menyebarkan al-wa'yul islami. Itulah istilah yang kami pakai ketika itu. Ya, al-wa'yul islami, kesadaran Islam tentang hakikat Islam sebagai nizamul hayah, sebagai the complete way of life. Yang tentunya termasuk hal-hal yang jarang diungkapkan ketika itu, yaitu termasuklah isu keadilan sosial misalnya, yang jarang diungkapkan ketika itu. Keadilan sosial dalam tidak lain adalah al-adalah al-ijtimaiyah fil Islam. Itu maksudnya. Dan mujurnya kita tidak menggunakan istilah sosialisme Islam. Istilah yang dipakai oleh Cokro Aminoto, istilah yang dipakai oleh As-Sibai. Cokro Aminoto menulis buku Islam dan Sosialisme. As-Sibai menulis buku Al-Islam wal Ishtirakiyah. Tapi kita tidak menggunakan istilah ishtirakiyah atau sosialisme. Ungkapan Saudara Anwar yang saya ingat ketika itu ialah kita pakai Islam, kita memperjuangkan Islam yang tak pakai dan. Islam yang tak pakai dan, bukan Islam dan sosialisme, Islam dan
nasionalisme. Islam saja sudah cukup. Islam yang tak pakai dan. Itu istilahnya. Saya suka mengenang-enang istilah-istilah lama yang sangat mengesankan ketika itu ya. Tetapi kita dengan leluasa ya, kita tak pakai sosialisme untuk perjuangan keadilan sosial. Tapi kita dengan leluasa menggunakan istilah demokrasi. Nah, itu bedanya. Kita dengan leluasa menggunakan istilah demokrasi. Bukan cuma demokrasi politik, tapi demokrasi pendidikan, demokrasi ekonomi, democratization of education, democratization of economy. Jadi dalam rangka itulah kita didedahkan dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang bagi orang seperti saya yang berlatar pengajian Islam dan pengajian Melayu sangat terkesan dengan buku-buku tentang ekonomi yang seperti karya Gunnar Myrdal, Asian Drama. Mula-mula saya dengar, ini apa siapa cerita drama ini? Rupa-rupanya yang namanya Asian Drama itu adalah ensiklopedia tentang kemiskinan. Satu encyclopedic work tentang kemiskinan di Asia Selatan khususnya. Dan yang menarik ialah bahwa kemiskinan itu sangat terkait dengan rasuah. Ini sangat membuka mata. Semuanya karya ini disebut ensiklopedia karena dia 3 jilid tebal-tebal. Saya cuma mampu membaca ringkasannya yang 1 jilid. Tapi itu pun mujur. Kan tak banyak ustadz yang baca Asian Drama. Di antara yang tak banyak itu saya. Itu ya. Juga masalah ini, masalah kemanusiaan, masalah martabat keinsanan, masalah martabat insan, karamah insaniyah. Itu juga termasuk dalam agenda perjuangan kita ketika itu. Karamah insaniyah. Nah, dalam rangka itulah ada ungkapan Perancis yang kita pakai waktu itu. Exploitation, harlom, parlom. Saya tidak tahu mengapa dipilih ungkapan Perancis ini. Nanti barangkali akan dijelaskan. Exploitation, harlom, parlom. Eksploitasi manusia ke atas manusia. Yang menjadikan saya lebih ingat dengan kata-kata ini karena ada ustadz yang minta kata-kata ini ya, untuk dia pakai dalam ceramahnya. Saya kata dalam bahasa Prancis saya tak pandai jajaan Prancis, tulis Jawi. Jadi eksploitasi harlom parlom tulis Jawi. Dah ini kejadian di Kelantan. Nok jogo. Nok juga. Saya tulislah Jawi. Eksploitasi, harlom parlom tulis Jawi. Sejadi-jadinya. Wah, apalagi lepas itu dia pakai dalam ceramahnya. Eksploitasiona harlahum farlahum. Tapi di sebalik hal-hal yang seperti itu ya, ini menunjukkan bahwa message kita itu sampai ke akar umbi ketika itu. Artinya message kita itu betul-betul dapat dimasyarakatkan oleh anak-anak muda yang tak berduit. Jadi karena itu sejak itu saya yakin bahwa kejayaan dakwah ini, kejayaan suatu perjuangan bukan sangat karena duit. Kita telah berjaya ya, tanpa duit yang banyak.
Jadi saudara sekalian, benarlah seperti yang disebut oleh Profesor Ridwan tadi, bahwa antara pengalaman yang paling mengesankan dalam hidup saya sebagai aktivis gerakan Islam ialah pada tahun 1982 ketika Saudara Anwar Ibrahim tiba-tiba entah apa mimpinya lalu masuk UMNO. Yang ketika itu kebetulan saya menjadi timbalan presiden. Dalam waktu yang sangat singkat, saya belum dapat betul-betul merasa jadi timbalan kepada Anwar itu bagaimana rasanya. Sebaik saja saya jadi timbalan presiden, dia masuk UMNO. Jadi presiden lah saya. Pemangku presiden. Dan saya terpaksa berhadapan dengan gelombang protes, kritik, kecaman dan sebagainya. Bukan cuma dalam negeri. Ya, ketika saya keluar negara ke United Kingdom, ke US, saya dibelasah, ya. Tak terperilah sakitnya ketika itu. Cuma lucunya orang yang membelasah saya itu ada sebahagiannya itu masuk UMNO sudah. Ada juga dia tak masuk UMNO tapi berkawan baik dengan UMNO. Saya pikir kalau memang sudahnya hujungnya kamu masuk UMNO atau berkawan dengan UMNO, yang dulu berteruk-teruk hantam aku ni siapa? Itu yang saya kata lucu. Tapi bagaimanapun proses ini saya anggap proses pendewasaan. Mempercepat pendewasaan kita, ya, meningkatkan kemampuan kita berhujah. Ya. Kita berhujah. Yang kau bising-bising pasal apa? Nabi Yusuf masuk kerajaan Raja Mesir yang kafir. Dia jawab, itu Firaun yang baik katanya. Jadi Firaun waktu itu Firaun yang jahat. Maksudnya begitu. Pertamanya dia salah sebut bahwa Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf bukan Firaun. Al-Quran tak sebut Firaun. Al-Quran sebut Al-Malik. Dia dari dinasti lain, bukan dinasti Firaun. Tak percaya? Cek dengan Profesor Ridwan yang pakar tentang Timur Tengah. Ada juga yang menjawab tentang kisah Nabi Yusuf ini. Ya. Dia kata, kita bukan umat Nabi Yusuf, kita umat Nabi Muhammad. Jadi kita pun jawab, kamu beriman dengan Quran sepenuhnya atau tentang ayat-ayat Nabi Muhammad aja? Tu'minuna bil kitabi kullihi atau tu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Itu antara kenang-kenangan zaman itu yang kalau nak ditulis akan lebih tebal daripada buku Ustaz Ghazali. Ya. Jadi saudara sekalian, itu antara kenang-kenangan zaman itu. Dan sejak dari awal memang wadah yang kita dukung ini sangat kental dengan keintelektualannya. Dan dunia tahu, masyarakat tahu. Kalau nak cari wadah yang paling kaya dengan intelektual, inilah. Kadang-kadang saya kesian pada presiden-presiden selepas kita ya, yang sebab dia terpaksa menulis
ucapan dasar untuk mempertahankan standar berhempas pulas, ya, berhempas pulas sampai ke Turki, sampai kemana, untuk mempertahankan standar ucapan dasar. Dan memang kekayaan kita antara lain adalah kekayaan gagasan-gagasan. Habislah kita, kalau kita sudah bankrupt dari segi pemikiran dan ide-ide gagasan-gagasan, itu berarti tamatlah riwayat kita. Antara kekuatan kita adalah kekuatan ide, kekuatan gagasan-gagasan. Ya, mulai dari ya, Islam, penyelesaian kepada masyarakat majmuk. Saya kira ucapan yang disampaikan oleh Saudara Anwar tahun 79 itu julung-julung kali pemimpin Islam berani mengungkapkan ide seperti itu. Kan sebelumnya tak ada pemikiran seperti itu. Yang ada adalah pemikiran mereka ini zimmi atau harbi. Nah, boleh tak disembelih? Dan fikihnya pun, kalau fikih zaman saya kecil-kecil dulu, mencuri itu salah, mencuri itu berdosa. Tapi kalau curi barang kedai Cina, tak apa-apa. Ini fikih apa ini? Nah, tapi bila terungkapnya pemikiran Islam sebagai penyelesaian masyarakat majmuk, terbuka suatu wacana, bermula satu wacana bahwa Islam punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat majmuk, yang kemudian kita kembangkan menjadi ucapan-ucapan lain seperti yang pernah saya ungkapkan di Universiti Kebangsaan, Islam dan budaya damai, budaya salam. Kemudian dalam seminar yang baru, yang belum lama berlangsung, kita ungkapkan ya, peaceful coexistence atau yang disebut at-ta'ayush as-silmi. Dan begitulah saudara sekalian. Dan sebelumnya, Saudara Anwar mengungkapkan konsep masyarakat madani yang diterima luas ya, di Malaysia dan di Indonesia juga. Tapi yang penting dalam masyarakat madani yang diungkapkan Saudara Anwar itu ialah ia bukan civil society dalam pengertian konvensional. Ia adalah redefinition of civil society yang ada unsur-unsur unsur moralnya, ada unsur demokrasinya, ada segala macam. Bagi saya pendefinisian semula terhadap konsep civil society yang disebut dengan masyarakat madani itu. Dan saya bergembira pagi ini bila Saudara Ahmad Azam melontarkan isu ekonomi manusiawi, human economy, yang juga saya ikut sebut ya, beberapa waktu yang lalu. Yang tak rupa-rupanya buku tentang human economy ini tak dijual di Malaysia nih. Saya terpaksa pesan melalui cara-cara sekarang lah untuk mendapatkan buku itu. Baru saya dapat. Pergi ke kedai buku, tak ada orang tak jual buku itu. Ya, human economy, yaitu ekonomi yang digerakkan oleh rakyat, oleh manusia, dan untuk kepentingan manusia. Bukan ekonomi yang digerakkan oleh satu kekuatan misterius yang kita tidak tahu.
Kuasa pasaran yang misterius yang kita tidak tahu. Jadi saudara sekalian, saya tak bilang berapa tahun saya berada dalam wadah ini. Tapi selama berada dalam wadah ini, satu hal yang saya sangat tekankan ialah bahwa kalau nak berjuang, jangan mengharap apa-apa. Marilah kita menghayati, coba menghayati ayat la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kita tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap balasan, tak mengharapkan upah, tak mengharapkan, tak ucap terima kasih pun tak apa-apa. Kita berusaha untuk menghayati itu. Dan saya sendiri berusaha untuk mengelak daripada mendapat apa-apa. Ya. Termasuklah ketika Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan, apa yang dia tidak ada? Apa yang dia tak boleh bagi? Itu pun saya mengelak untuk dapat apa-apa. Saya pernah diundang oleh Saud. Saya tak pernah cerita dengan Saudara Anwar. Yang undang saya makan tengah hari ke rumah. Dia ini seorang, yalah macam sosialis juga lah, tapi Melayu gitu. Dia menjelaskan kepada saya bahwa dia dapatlah apa-apa dari menteri ke mana tak tahu. Bangkali Saudara Siddiq heran, selama ini saya gitu gini sederhana hidupnya, memperjuangkan keadilan sosial dan sebagainya. Ujung-ujungnya saya mendapatlah sesuatu. Dan saya tak mau makan seorang. Jadi saya diundang itu bukan cuma untuk makan tengah hari, untuk makan sama habuan yang dia dapat. Jadi saya kata, makan tengah harinya saya mau, tapi yang habuan yang dia dapat itu saya tak payahlah gitu. Dan memang tak payah, memang tak dapat itu. Cuma ada satu aja yang saya pernah dapat dari Anwar Ibrahim. Ketika pulang dari Sudan rasanya, kita singgah di Bangkok beli kasut. Jadi dia bayar kasut saya. Katanya ini niat gitu, niat. Jadi orang Melayu bila kata orang tu dah niat, itu tak baik ditolak. Okeylah, kalau cuma kasut bayarlah. Tuan Anwar bayar kasut saya itu. Sampai di Malaysia, saya pakai melaramlah konon, melaramlah kasut menteri belanja. Sekali pakai, lepas itu hilang. Saya kata tak berkat pun. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.